Oke guys, ini dia game pertama kita pada hari ini untuk PMPL ID Season 2. Kita bakal langsung menuju ke Miramar dengan arah pesawat yang cukup menengah kali ini, cukup membantu semua tim. Tapi mungkin tim-tim yang turun di bagian selatan harus sedikit menyambung dengan kendaraan ataupun berjalan menuju ke arah kota mereka masing-masing. Beberapa tim kita bakal lihat ini akankah mereka fight kembali, karena beberapa tim kemarin sempat clash di awal-awal. Tapi dengan gedenya Miramar, dengan banyaknya scrappingan di Miramar, baik juga tim yang menghindari fight setelah mereka tahu, oh kota gue diisi, pindah scrapping mereka, nggak masalah juga. Betul, apalagi ini kan balik lagi ini pertemuan pertama antara grup B dan juga grup C. Walaupun mereka sering bertemu di Scrim ataupun di beberapa turnamen lain, pasti gue yakin ada beberapa strategi khusus yang sudah mereka persiapkan untuk di minggu kedua kali ini. Kita lihat ada beberapa tim yang sudah mulai turun seperti 69 yang bakal menuju ke arah El Pozo ataupun menuju ke arah Montenovo. Boom juga sudah mulai menuju ke arah bawah. Kali ini NFT juga sudah mulai turun menuju ke arah Cumacera. Berarti lootingannya NFT ini hari ini free ya, karena tidak ada morph. Betul, itu kayak seasonal juga nggak sih, dimana kalau ada morph mereka bagi dua. Kalau Yap. ada morph ya, kalau nggak ada morph ya udah buat sendiri, morph juga sama. Kalau dulu masih mau bagi-bagi, Flo. Sekarang udah nggak Kalau dikejar. sekarang sudah tidak bagi-bagi. Hajar-hajaran, bonyok-bonyokan pokoknya. Yang penting dapat placement point terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat ya dari Siren, lihat posisi turun mereka semuanya nge-split menuju ke arah 4 titik yang berbeda. Mereka ingin memaksimalkan early looting mereka supaya lebih cepat dalam melakukan rotasi mungkin. Oke, tapi kita bakal Circle juga akan membantu tim-tim Oh di awal. my Gila, ini God. untung banget bagi tim-tim yang turun di utara. Yap. Udah pesawatnya enak, circle-nya juga enak, tapi kita bakal di awal-awal ada first blood yang dilaksanakan menuju ke arah tim NFT. Ya, NFT sudah dipulangkan ada ke arah satu orang lobby. tadi. Satu Oke, orang. NFT Dua kan? orang. Dua. Satu orang dari NFT. Ada Valen yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Fallen. Atau Valen. Bacanya Valen, Fallen. Fallen. Molen. Molen. Molen mah beda. Makanan itu pisang. Tapi tampaknya di Geekfam ya, mereka menunjukkan permainan agresif kembali ya. Di awal-awal permainan, Geekfam menjadi salah satu tim yang cukup mengagetkan dengan Yap. performa mereka yang bisa dibilang 180 derajat berbeda dengan season lalu. Betul. Ini cukup mengagetkan bagi tim-tim juga, dan gaya main mereka sekarang sesuai banget dengan meta yang ada dengan point system sekarang. Ya, Geekfam itu nggak ngedapetin WBCD sama sekali di minggu pertama. Tapi mereka berhasil Top four. masuk di jajaran top 4-nya ya. Top 4. Gue mau bilang top Nomor 4 6, dia. malah lu kecilin lagi jadi top 4. Berarti makin bagus. Makin bagus ya. Makin bagus tanpa WBCD loh. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Alter Ego ya. Oh, Martin gantung. tampaknya masih ini ya, terbang jarak jauh. Apakah tim Victim mau coba untuk tappingin dia? Ya, antara coba atau tidak. Kalau ada scope kayaknya bakal dicoba sih. Tapi kayaknya dia bakal memperhatikan daerah bawahnya terlebih dahulu untuk mencari vehicles. Supaya mempermudah dia menuju ke arah drop zone yang dia inginkan juga. Langsung ditinju supaya nggak ada rolling-rolling ketika dia turun ke arah tanah. Tapi kayaknya bakal ada tembakan dari Victim. Kali ini Baju bakal melihat menuju ke arah tim kena. Alter Ego. Requiem bakal ditembak langsung dari arah belakang namun masih bisa selamat. Ada beberapa tappingan cobaan lagi yang dilakukan oleh Baju namun belum bisa membuat satu momen Alter Ego Kanok. Hanya diusir dari daerahnya Victim. Betul banget, hanya memberitahu bahwa ini tempatnya Victim. Lu jangan deket-deket ke area gua. Kita bakal lihat beberapa tim ya. Dari tim Victim tampaknya juga bermain dengan cukup agresif di awal-awal. Berani untuk nembak di awal-awal. Betul. Victim hari pertama galak banget. Hari kedua minggu lalu masih agak melempem ya. Tapi hari ini harusnya mereka bisa kembali step up. Sudah review juga permainan mereka. Tampaknya tim Alter Ego juga masih ada terbang jarak jauh. Itu Smith yang terbang dengan jarak yang benar-benar jauh menuju ke arah LL. Ini bisa dibilang ya, Victim ini terkena omongannya sendiri. Karena waktu itu kan sempat gue mention, ada player Victim yang bilang, wah ternyata grup C keras waktu di minggu pertama. Tapi Iya. sekarang dia malah masuk di grup C, bergabung dengan BTR, RA, Geekfam, Dranix, Boom, NFT, Alter Ego, dan juga RRQ. Ini tim-tim yang punya firepower cukup menakjubkan. Betul, jadi dia harus bertarung nih melawan tim-tim yang bisa dibilang secara firepower mengerikan. Yap. Gue masih harus adaptasi sih. Tadi habis nge-cast turni cewek, gue ngeliatnya seru banget. Sekarang kalau gue bilang Boom, yang keinget tuh bukan nickname player-player cowoknya, tapi player-player ceweknya. Gue harus ngereset otak gue dulu supaya tidak salah sebut nantinya. Karena banyak banget kan tim e-sport yang bisa dibilang punya profesional playernya Ha-ha. juga memiliki tim perempuan. Betul. Dan tadi kita baru ngelihat 2 match yang seru banget untuk di Ladies Battle Time-nya. Gue harus fokus lagi kalau ini sudah masuk di PMPL cowok, PMPL cowok, Reset PMPL kembali ya? cowok, reset, aman. Oke, sudah aman. Sudah di booting ulang tadi. Ribut. Otak gua. Jadi Ribut. udah mulai aman dan Ion mendapatkan lootingan yang cukup bebas, tidak ada kontestan sama sekali. Bahkan ketika mereka menuju ke arah Impalat nggak ada tim lain yang motong ke arah mereka. Mungkin Lovre yang akan rotasi cepat karena dari El Azhar itu deket banget untuk masuk ke dalam lingkaran yang pertama. Itu dia, nggak terlalu susah untuk pindah dan mereka harusnya dapetin pojok circle dengan cukup mudah ya. Tapi kita tuh beberapa pergerakan juga oleh tim-tim yang sedang bertanding. Mereka banyak yang masih fokus untuk looting, maksimalkan looting mereka. Apalagi tim-tim bagian utara, mereka santuy banget, nggak usah terlalu buru-buru untuk pindah. Tim-tim di bagian selatan, apalagi tim-tim yang sudah terbang jarak jauh, itu baru harus gerak buru-buru nih. Yap. Tapi satu hal yang ingin gue tanya ke lu, apakah di minggu kedua ini pertarungannya PMPL Season 2-nya ini udah sesuai dengan ekspektasi lo? Seperti yang waktu itu sempat kita bahas bersama dengan Eldoge.
Udah sih, menurut gua kayak beberapa tim udah step up juga kayak Void. Dia bermain dengan jauh lebih lepas. Ada juga beberapa tim yang bermain dengan jauh lebih baik lah, step up dibanding minggu pertama. Karena minggu pertama kan biasanya patokan. Ada tim yang minggu pertama itu ya bersyukurnya mainnya bagus, ada tim kedua yang mungkin nggak terlalu bagus di awal, tapi adaptasi kembali dengan sangat cepat dan minggu kedua bisa step up. Void dan juga beberapa tim lainnya menurut gua adalah tim-tim yang dengan sangat cepat step up. Minggu pertama, it's okay, kurang terlalu efektif. Minggu kedua, kalau masih nggak efektif, mulai berbahaya tuh. Tapi menurut gue satu tim yang masih harus menunjukkan potensi kehadiran mereka ya untuk di PMPL itu adalah 69. Karena gameplay mereka agak sedikit berbeda dari waktu PINC. Karena kan mereka tim yang pendatang baru dari PINC walaupun ada beberapa player yang memang sudah kita kenal seperti Boneng, ada VL juga. Betul. Karena balik lagi ya untuk di PNC juga dan juga PMPL menurut gue itu adalah dua kompetisi yang tahapnya jauh. Jaraknya itu jauh banget. Gap antara tim PNC dan juga tim PMPL ya terbukti jauh. Tim-tim yang datang dengan roster baru ya, beda dengan tim EVOS, dengan tim Ion yang datang dengan pemain full PMPL misalnya. Tim-tim yang murni PNC dengan pemain-pemain yang belum pernah main di PMPL, terlihat ada kayak satu step behind tim-tim yang udah di PMPL terlebih dahulu. Gue setuju banget. Ya kayak 69, 21, itu ada beberapa tim yang menurut gue perlu step up kembali dan kembali menyesuaikan dengan gameplay di PMPL. Tapi 21 esports ya, itu udah menjawab keraguan lo. Lo sempat ngebahaskan dulu di PINC, mungkin mereka bisa lolos menuju ke arah PMPL, tapi apakah mereka bisa adaptasi gameplaynya dengan tim-tim yang sudah punya jam terbang cukup banyak di PMPL? Betul, kemarin ya, dia bermain dengan baru step up. Performa yang jauh dibanding minggu lalu. Tinggal gimana mereka bisa konsisten di hari kedua mereka nantinya. Betul. Tapi karena nggak ada 21, kita bakal fokuskan lagi antara grup B dan juga grup C. Geek Fam belum terlihat ada tambahan poin yang mereka ambil, tapi kali ini kita bakal melihat Lovre yang sudah mulai menembak beberapa tim yang rotasi di arah sekitar komponen sudah mulai mereka kuasai kali ini di daerah HDP. Betul, mereka coba dengan tim EVOS ya. Tim EVOS kan turun di daerah HDP. Nah, ini mereka mengambil tempat yang benar-benar adalah jalur rotasi semua tim. Betul. Jadi harusnya ketika mereka menunggu di sini harusnya ada beberapa tim jarak jauh yang bakal lewat area mereka. Emang gitu sih, di early game kalau lu mau main agresif, lu harus ngambil tempat-tempat yang sekiranya banyak orang lewat. Mau tempatnya terbuka nggak apa-apa, karena kan mereka dalam mobil, nggak bakal dia nembakin lu. Yang ada mereka panik karena mereka ditembakin dari posisi open. Betul, cuma permasalahannya tadi kan mungkin di tempatnya Lovre memang tempat yang enak, tapi banyak banget perbukitan. Kalau misalkan ada beberapa tim yang udah mulai setup di bagian perbukitan, itu malah ngebuat sedikit apa ya, keraguan mungkin bagi Lovre untuk rotasi cepat. Karena dikontrol sama view-view yang ada di perbukitan sekitar komponen Lovre. Betul, dan di awal kita beberapa tim sudah mulai setup juga, terutama bagi tim-tim yang turun di bagian utara ya, seperti RRQ, tim Dranix, tim Siren, dan juga tim Nara. Mereka bakal setup di daerah kota tengah-tengah, ataupun di daerah area terbuka tengah-tengah, dan motong rotasi tim-tim lain yang sekiranya agak telat masuk ke circle-nya. Iya, yang gue penasaran gimana setup yang bakal dilakukan sama Siren. Karena tadi kan kita lihat bareng-bareng semuanya, drop zone yang dilakukan sama Siren, semuanya nge-split menjadi 4 titik yang berbeda. Dan memaksimalkan looting mereka untuk rotasi supaya lebih cepat mungkin. Dan mereka bisa ngedapetin posisi yang lebih nyaman juga untuk motong rotasi dari beberapa tim. Cuma kita belum lihat lagi kemanakah Siren bakal bergerak. Mungkin harusnya agak sedikit menuju ke bagian tengah. Karena kan tadi La Cobreria itu ada di seperempat circle yang pertama. Itu dia, mungkin La Cobreria, mungkin perbukitan La Cobreria ataupun nge-push ke arah San Martin. Karena San Martin adalah kota yang bisa paling gede ya, selain LL. Betul, tapi sepertinya dari Nara satu pemain mereka cukup low. Zero to hampir saja dan dia tumbang oleh dirinya sendiri. Itu dia pentingnya airbag dalam mobil. Oke, kita butuh sponsor airbag sepertinya untuk di PUBG Mobile. Jadi vendor-vendor airbag mungkin bisa mensponsori PUBG Mobile mungkin ini. Mobil di PUBG Mobile ya, rating keamanannya setengah bintang. Nggak ada airbag. Bodinya tebel banget. Tapi gue heran sih ya, yang dilakukan sama Zero tuh tadi. Dia pede banget buat nabrakin mobilnya dia ke arah, apa tadi tuh? Ya, genset? Bukan genset sih batu tadi. Ya? Bukan batu juga. Itu kayak tangki air gak sih? Apa sih namanya? Ya gue juga lupa. Ya tangki air lah ya. Tangki air besi. Intinya dia pede nabrak. Intinya dia pede nabrak banget dengan kecepatan tinggi dengan darah yang cukup low HP banget tadi. Gue nggak tahu ya apakah dia panik, apakah dia memang berencana untuk nge-forting atau gimana, gue kurang tahu. Betul. Intinya dia nabrak dengan nyawa kondisi yang nyawa tinggal 1/8. Akhirnya dia kena oleh diri dia sendiri dan Nara tinggal satu player bertahan ya. Gue nggak tahu posisi di mana, tapi harusnya di area San Martin tadi. Tinggal maybe doang yang tersisa. Maybe, ya. Dan Geek Fam cukup indah awal perjalanan mereka untuk di hari ini karena mereka sudah mendapatkan
kill tadi. 4 ya dia? Oh iya benar. Udah dapat 4 kill. Oh, Void baru sampai dengan area itu. Jadi mereka langsung ditunggu oleh tim NFT yang terlebih dahulu dari Cumacara menunggu di daerah Mountain Wavo. Kali ini kita bakal dari tim Void baru keluar Blue Zone, ketemu lagi dengan satu tim yang menghalangi pergerakan mereka. Jaraknya masih 600 meter. Yap. Tapi mereka kayaknya harus fight full deh, karena dari Dep sudah keluar dari mobil meninggalkan baginya, Kelok juga dan tim-tim lain atau player lain sudah meninggalkan posisinya ataupun ngeflank ke kanan kali ini. Betul, 2 player dari Void mereka bakal ambil bukit yang lebih tinggi lagi untuk bisa nge-counter posisi dari tim NFT. Mas Gaga sendirian aja di atas bukit kali ini, sementara 2 setup sudah dilakukan oleh Void. Lemparan granat menuju ke arah sebelah kiri dan berhasil mendapatkan satu Flippy. berhasil diamankan. Namun ada beberapa trade knock yang terjadi. 1 tukar 1 trade knock antara NFT dan juga tim Void. Sementara Void bakal melakukan setup lebih pasti lagi. Ingin mengambil sisi ke arah Mas Gaga. Satu orang sudah mulai maju ke bagian sana, tapi sepertinya Mas Gaga udah tahu kalau ada hook di bagian atas. Granat sudah mulai dikokong, tapi ini hook memegang satu weapon yang cukup pas dan ada body system di arah sebelah kanan. 2 push yang tidak disadari oleh Mas Gaga ngebuat satu player dipulangkan menuju ke arah lobby. Kerugian untuk tim NFT kali ini. Yes, dengan 2 pemain tersisa kita bakal lihat apakah Knight dapat bertahan dan mengcover. Harusnya posisi bisa nge-cover loh dari jarak jauh, tapi dia mungkin scope-nya juga masih agak kurang, sehingga posisi dia yang harusnya bisa nge-cover malah terbatas oleh scope-scope ataupun peralatan yang dia miliki. Betul. Dan Void bakal dapetin 2 kill di awal-awal yang cukup seger ya. Dari jarak jauh, rotasi dan dapetin 2 kill di awal-awal. Yes, dan baru aja dibahas sama Flo tentang gameplaynya Void. Mereka langsung mendapatkan 2 pemain dari tim NFT. Ada 2 tim yang masih berada di arah Blue Zone, NFT dan juga Alter Ego. Sementara 69 sudah cukup nyaman, mereka mendapatkan satu pegunungan yang sangat legit. Betul, tapi dari tim Void harusnya mereka berhati-hati karena masih ada pemain NFT yang gue rasa bakal coba nyeret kaki mereka di Blue Zone. Pasti. Jangan sampai lolos dari Blue Zone-nya. Pasti, makanya Void harus berhati-hati, tidak boleh lengah sama sekali. Dan kalau kita lihat dari tim lain, Lovre juga mengirimkan 2 player mereka menuju ke arah Broken Wall, mengontrol areanya supaya lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Ada Aerowolf di sekitar mereka. Void sudah mulai bergerak meninggalkan posisi ini dan ada Dubs yang masih mencari informasi di mana pemain-pemain NFT yang tersisa berada. Ini pemain terakhir kah? Harusnya sisa 2 nggak sih tadi? NFT itu masih ada Oh, kepick di 1. awal-awal sama Geek Fam ya? Betul, kau ambil sama Oke. Geek Fam di awal tadi, Flippy-nya. Valen. Valen, kurasa ini bukan pilihan terbaik bagi tim Void ya. Mengingat mereka ini perlu menuju ke arah zona. Dan zona pun sudah menuju ke zona ketiga. Betul. Harusnya di NFT bentar lagi bakal nongol nih. Bentar lagi bakal coba nyeret kaki 1-2 orang pemain Void yang lagi rotasi dengan informasi yang minim. Yap, nggak ada boostingan lagi dari Dubs, jadi mendingan cabut aja dengan bagi menjadi orang terakhir yang bergerak, awas ditembak. Atau nggak ada ini ya, kalau nggak salah senjata dia M4 dia tadi. M4, Last dia man M4 kok. standingnya si Knight. Tapi mungkin dengan skop yang Skopnya terbatas ya, dia ragu untuk nembak dan membiarkan tim Void lolos saja daripada dia yang dibonyokin ya. Betul, dan bantingan circle-nya agak sedikit bete sih. Semua tim tuh prediksi menuju ke arah barat, tapi ternyata circle-nya menuju ke arah tengah, sedikit menuju ke arah timur dan ambil bagian tengahnya. WT yang menjadi pilihan untuk circle yang ketiga, ngebuat beberapa tim sudah cukup enak seperti tadi kalau nggak salah ada Dranix yang sudah mengambil di bagian high ground daerah WT. Betul, kita bakal kayaknya beberapa tim juga sudah mulai menjaga area-area ujung circle seperti Aero dan juga tim Lovre kali ini menjaga ujung circle menahan gempuran tim-tim lain. Sedangkan beberapa tim harusnya mulai rotasi juga mengingat ini circle ketiga. Harusnya nggak banyak posisi yang dibuka oleh tim-tim yang berada dalam circle-nya. Yap, walaupun sekarang gameplaynya agak sedikit menurun setelah tadi kita melihat adanya beberapa fast game banget, fast respon banget dari beberapa tim yang sudah mulai melakukan fight ketika mereka rotasi. Kali ini menjadi sedikit pasif tapi Bigetron sudah melihat pergerakan dari 69, ada beberapa tembakan juga bercukup bagian lower ground-nya namun masih bisa menutup angle shoot-nya. Menuju ke arah bagian gudang dewa dan memarkirkan mobil supaya tidak tertembak oleh tim Bigetron. Bigetron benar-benar lapar dan ingin mendapatkan tambahan point kill. Sudah mulai ketahuan posisi dari Bigetron dan Boneng mengontrol dengan sangat baik di bagian gudang dewa ini. Betul, kita bakal ada tim Bigetron tampaknya masih menahan gempuran dari tim 69 juga. Tidak membiarkan mereka lewat dan kita bakal lihat seorang Hans bakal lewat dengan motor. Tembus saja, tidak akan knock, masih lewat, masih aman. Dan Hans bakal selamat. Finish! Tapi Trixie diambil. Oke, motornya selamat, orangnya selamat, malah player yang udah masuk ke dalam gudang dewa berhasil diculik begitu saja. Betul, kita bakal beberapa tim juga mulai fight, mulai clash di circle ketiga. Tampaknya dari tim Geek Fam juga mulai maju ke arah tim RRQ Ryu ya. Betul, sudah mulai ada beberapa pick off yang mereka lakukan. Kali ini belum ada inisiasi lebih lanjut lagi dan sepertinya Geek Fam. Satu mobil mereka benar-benar berasa bahkan Toms langsung menurunkan mobil yang menuju ke arah bawah. Kali ini bakal melakukan push menuju ke arah tim RRQ setelah mereka mendapatkan satu knock tadi. Satu orang sudah mulai masuk ke bagian dalam, ada spray down langsung dan berhasil mendapatkan satu orang lagi. RRQ tumbang satu persatu
salah satu pemain mereka bahkan sudah mulai dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Geek Fam melakukan setup push dengan sangat baik. Bahkan mereka sudah mendapatkan killing spree 5 kill. 5 kill langsung dikantongi kali ini dan kita bakal lihat apakah dari tim Geek Fam bakal mencari seorang Voldemort. Tampaknya dari tim BTR dan juga Void bakal fight di atas high groundnya. Dari instruksi kenok oleh aimbot kali ini. Tampak kita bakal lihat dari posisi dari tim Void bisa mempressure ke arah BTR dan Dev. Saya bahkan juga seorang Luxi, dua punggawa dari BTR ter-take down, ternok, harus berlari menuju ke teman-temannya kali ini. Betul, Dev sudah mulai ngeflank ke arah sebelah kanan, sementara dua pemain mereka bakal langsung menuju ke arah sisi sebelah kanannya. Dua player BTR sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi RRQ menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Microboy masih dalam posisi setup, lempar granat menuju ke arah seorang Dabs. Kali ini masih bersembunyi juga Proning. Ryzen seorang diri bakal di-spray langsung commit dari sistem dari arah belakang. Satu tukar satu kenok yang terjadi, dan Microboy juga berhasil diamankan. Bigetron menjadi tim kedua yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Void berhasil memulangkan sang raja dunia menuju ke arah lobby. Yes, permainan Void berbeda galak banget ya, tapi kita bakal lihat apakah Void bisa bertahan dengan waktu yang lama karena tinggal satu player yang bertahan. Dan dari tim Geek Fam bakal coba nge-push kembali. Geek Fam haus akan kill tambahan, 7 kill dikantongi di awal-awal. Apakah dari Geek Fam bakal mencari kill-kill tambahan? 8 kill kali ini untuk tim Geek Fam, hampir 10 kill di awal permainan kali ini ya. Man, Geek Fam baru kelar lawan tim RRQ, sekarang mereka bakal fight menuju ke arah Void, di mana Void baru menyelesaikan fight-nya dengan tim Bigetron. Geek bergerak dengan sangat rapi kali ini. Beberapa lemparan granat sudah dilancarkan menuju ke arah tim Void, sementara ada 69 yang bakal join to the fight. 3 tim kali ini dan Geek Fam lebih milih buat mundur. Ada yang maju lagi di arah sebelah kanan, 2 orang berada di dalam smoke. Satu cukup low, berhasil melakukan healing, tapi ada spray through the smoke dan berhasil mendapatkan fire hitnya. Void, karma is real, so fast. Betul, 3 tim langsung hilang dengan waktu yang berdekatan banget. Tim RRQ, BTR dan juga Void. Dan Geek Fam langsung mengambil compound yang enak banget kali ini ya. Mengisi tempat tim RRQ yang akhirnya masuk zona juga. Benar-benar Geek Fam bagus banget pengambilan positionnya, retake positionnya juga. Dan nge-clearing areanya. Bener-bener rapi banget sih. Sumpah yang gue lebih salut adalah permainan. Di hari Sabtu ini semua tim bermain secara all out. Gua nggak ada ngerasa ada sedikit kekurangan. Sedikit aja kekurangan, gua nggak ada ngerasa dari keseruan yang ada di hari Sabtu ini. Itu dia. Karena balik lagi beberapa tim kali ini bermain dengan bener all out. Mungkin mereka juga mikir kalau kita nggak all out, kita nggak bakal ngejar poin. Jadi tim-tim seperti Void yang di hari pertama mainnya galak, hari kedua makin galak lagi. Betul, mereka bermain secara stabil banget kali ini. Sementara 69 bakal bergerak, akan melakukan fight dengan Geek Fam kali ini. Mereka terpepet oleh adanya Blue Zone, dan tadi keputusan yang bagus banget dari Geek Fam untuk mundur dan mengamankan komponnya terlebih dahulu. Iya, kita bakal lihat ini pergerakan dari tim Geek Fam juga mulai mencari posisi di area sekitar mereka. Dan tampaknya dari 69 bakal nabrak dengan barbar banget, lemparan bom ke arah bawah. Ditimpuk, dihajar. Akan dari tim Geek Fam bisa menahan gempuran dari tim 69. Boneng lumayan low, harusnya udah nggak ada, sulit untuk nge-cover posisi teman-temannya kali ini dari posisi high ground dia. Oke, Nara sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini sebentar lagi bakal fight dengan 69 granat. Sedikit memberikan cicilan damage menuju ke arah Hans. 2 pemain masih berada di bagian dalam. Kali ini sementara Hans masih harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan Geek tidak ada henti-hentinya untuk melemparkan beberapa granat yang menuju ke arah kompon yang ada di depan mereka persis. Datmosh bakal mundur sedikit, dia bakal melakukan healing di bagian lantai 1. Sementara Bubu masih menahan di bagian lantai 2. Kali ini Datmosh masih bisa bertahan dan Bubu bakal melempar molotov menuju ke bagian bawah. Dan berhasilkah dia mendapatkan 1? Namun ternyata Dranix terlebih dahulu yang perang dengan tim Aerowolf berhasil memulangkan Renal Rem menuju ke arah lobby. Dan 69 dengan 3 player mereka bertahan di bagian luar dari perumahan ini. Betul, kita bakal lihat dari tim Geek Fam kali ini masih berusaha untuk mencari posisi juga. Lemparan asap kiri dan kanan dilontarkan ke bawah, ke belakang juga untuk coba ngebutain vision dari tim 69. Kita bakal lihat dari tim Geek posisi 3-1 kali ini dengan Toms yang mengcover di belakang dan 3 yang masuk ke dalam rumah. Hans lumayan low, hampir ter-take down, tapi Mort hampir ter-take down juga. Kita bakal lihat dari kedua tim masih beradu tembak-tembakan di jarak yang cukup dekat kali ini, tapi Hans memisahkan diri teman-temannya. Betul, ini bakal menjadi close combat lagi. 2 orang masih menahan di bagian luar. Boneng juga sudah mulai turun dan Hans berhasil diamankan. Ini timing untuk Bubu mendapatkan 1 orang di arah sebelah kiri, namun Boneng berhasil mencicil damage menuju ke arah seorang Bubu. Bubu bakal proning terlebih dahulu, tapi Toms masih berada di posisi yang sangat tepat, bakal melakukan backstep menuju ke arah pemain-pemain dari 69. Namun Toms berhasil diamankan. 2 orang down dan 3 orang down. Hanya Bubu yang tersisa. 69 berhasil menang fight. Geek dipulangkan menuju ke arah lobby. Di posisi ke-11 sayang banget dari tim Geek Fam ya. Tim yang galak banget di take down oleh tim 69 dengan total 7 kill dan menyisakan 1 player terakhir. One on one situation dimenangkan oleh tim 69 dengan sangat-sangat baik. Membiarkan 4 anggota mereka hidup, hanya knock down hadiah. Betul, Geek Fam cukup sabar dalam melakukan fight, namun setup dari 69 begitu rapi. Flank dari Toms begitu bagus, namun kontrol area yang dipunya sama 69 lebih bagus daripada Geek Fam. Tapi kita bakal fokus lagi menuju ke arah Ion yang bakal fight dengan Alter Ego. Martin berhasil diamankan, last man standing selesai. Alter Ego pulang ke arah lobby. Betul, kita bakal lihat ini tinggal 9 tim yang tersisa, berdarah banget. Bener berdarah banget circle kali ini ya. Semua tim hajar-hajaran. Dan itu membuat semua tim juga bonyok-bonyokan di awal-awal. Kita bakal lihat kalian dari pergerakan, beberapa tim juga sudah mulai maju. Tim Aero kehilangan Potato dan tampaknya tereliminasi juga di posisi ke-9 pada kali ini ya. Betul, Aerowolf selesai, 8 tim tersisa di lingkaran yang kelima. Ini bisa dibilang adalah fase
tim hilang yang paling cepat yang gua rasain di season 2. Betul, gue belum pernah lihat. Betul. Segini cepatnya tim langsung bertumbangan rame-rame ya. Ini bisa kelar di circle 7 loh. Bisa. Ini bisa Apalagi kelar di circle 7. Ini open field banget. Yap, ini open nggak ada field cover-cover gimana. Cuma EVOS kalau nggak salah yang tadi posisinya paling enak, lihat di minimapnya. Tapi EVOS nggak paling zona enak. juga. Enggak, EVOS Oh, nomor EVOS, 1. iya. EVOS nomor 1, Compound EVOS dia. enak banget. Yang nomor 4 itu adalah Lowfree. Ah, ini dia Lowfree bakal nyeberang. Ion Cover. nembak. Ada covering fire ternyata yang datang dari Lowfree. 2 player masih berada di area pom bensin dan membuat Ion terlalu terlena dalam melihat vehicles yang lewat tadi. Tampaknya mereka nggak mengira ada cover di arah pom bensin. Karena mereka terbuka banget nembaknya. Betul. Open field banget begitu tadi ada yang ngebuka badan dari tim Ion. Langsung di take down begitu saja dan Blue Zone akan segera bergerak. Ion langkahnya terhimpit dan terjebak oleh 2 player dari Lowfree. Pemain Lover juga udah maju ke depan untuk menghalangi pergerakan dari tim Ion. Dari samping 2, dari depan 2. Kita bakal apakah dari tim Ion bakal selamat masuk ke arah safe zone. Tembakan dari seorang Hands. Bakal menuju ke arah mobil dari tim Ion. Mulai Ada berasap, EVOS. mulai panik, mulai menghindari peluru. Tapi tampaknya ada Red Face bakal turun dari mobil. Ketembak dan ke-take down oleh Hands. Hijrah juga bakal lumayan low. Hampir ter-take down. Tapi Hands masih bisa menahan ujung dari circle kali ini ya. Betul, dan Hes nggak ingin melepas angle dari sebelah kiri karena dia tahu yang lewat tadi di mobil nggak cuma 2 orang, nggak 4 orang, tapi 2 orang doang. Berarti masih ada player dari Ion yang berada di bagian belakang di bagian high ground yang dari tadi diintipin sama Hands. Ya kita bakal lihat pergerakan juga dari tim Ion. Tampaknya masih dihalangi oleh tim EVOS lagi dan lagi. 2 rival abadi ini bakal bertemu dan dari Liquid udah lumayan low. Tembak-tembakan melontarkan. Menumbangkan seorang Liquid dari tim Ion. Hanya misalkan total 1 player untuk bertahan hidup. Betul, dan langsung di spray through the smoke secara barbar. EVOS berhasil memecahkan poin pertama mereka menuju ke arah Liquid dari Ion. Sementara Lowfree juga bakal perang dengan Dranix kali ini. Dranix bahkan sudah mendapatkan killing spree, 5 kill mereka dapatkan dan ada Knight yang kelihatan. Wow, free shoot dari arah EVOS. Bertahan hingga nomor 8 loh Knight. Dari kondisi sendiri dari 16 tim. Betul. Itu udah pencapaian yang lumayan banget untuk seorang Knight. Tapi kita bakal fokus ke tim-tim lain juga di mana XC bahkan menembak ke arah seorang Ucup yang berada tepat di ujung mereka. Ryzen kena tembak-tembakan juga tapi belum berhasil ditumbangkan. Kita bakal lihat dari pergerakan beberapa tim sudah mulai panik menuju ke arah safe zone. EVOS dengan santai tinggal nembak-nembak dari rumah mereka aja. Betul, dan Dranix bakal menghindari daerah perbukitan terlebih dahulu. Dia bakal tabrak menuju ke arah compound dari Lowfree dan sepertinya bakal ada close combat. Namun dari Crowley berhasil mendapatkan 1 orang yang datang tiba-tiba ke arah depan dia persis. Shake yang bakal menjadi rebutan dan ternyata Lowfree dipepet oleh 2 tim membuat Hijrah? mereka kelimpungan dan pulang menuju ke arah lobby. Dan ada 1 pemain Ion yang terjebak di bagian bawah pun bisa diintip oleh EVOS. Circle nggak ada yang dapat Open ya. field. Ini semua harus menuju ke arah circle. Ini circle ke-6 mungkin habis sih pas. 6-7 habis sih kayaknya. Ini udah circle 6 loh. Coba ini tadi Menuju. kayaknya ini bug. Ini bug ya? Ini Harusnya circle 6 ini 6, kan? ini circle 6. Harusnya circle 6. Bukan circle 5 lagi karena tadi udah circle 5. Masa habis 5 lagi? Mungkin dari... Apa gua yang salah hitung ya? Kayaknya 6 deh ini, bener deh. Ini circle 6 kan harusnya Iya. sekecil ini tuh 6. Oh, bener, ada 6 tuh. tapping lagi ya, betul 6. Ada sedikit bug ternyata dari observer kita tadi. Dan kali ini EVOS masih bersembunyi di balik smoke. Oh, Boom mengambil keuntungan untuk masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Gila, 69 masih 4 orang 69 loh. juga. Masih 4 orang loh Iya, hidup loh. 69 dapat high ground bukitnya lagi. Betul, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain kali ini. Oh, Tapi EVOS bonyok dapatkah mereka selamat dengan gempuran tim-tim lain? Kita bakal lihat ya. Betul. EVOS kalau mau selamat dia harus bikin forting di open field. Perlu Harus ya. menggunakan mobil-mobil mereka untuk dijadikan cover. Ini aman kok, Morpheus aman di ujung. Iya, tapi 69 tuh enak banget buat ngelihat ke arah EVOS-nya. Oh, Dia bakal Ikiar. turun VL. Ngelihat 1 orang nge-prone free shoot dari arah VL. Berhasil mendapatkan 1 namun tidak berhasil mendapatkan korban yang kedua karena tadi lagi nge-prone. Betul, padahal dia kepornya kelihatan loh. Iya, Tapi cuma kayaknya dia lebih milih ke target yang bergerak. iya, mungkin dia tahu nih orang lagi ngadap ke gua. Gue cuma surprise temannya dulu yang lebih berbahaya mungkin ya kondisinya. Betul, dan VL mendapatkan coveran yang cukup bagus, masih bisa ter-revive. Masih ada 4 tim dengan 13 orang yang masih hidup. 4-4-3-2. Betul, lemparan bom juga belum ditujukan oleh tim EVOS ke arah bawah. Mencoba menumbangkan pergerakan dari tim Dranix yang mengambil ujung circle kali ini. Tapi kita bakal dari laser lumayan low. Harus langsung nge-prone menghindari peluru-peluru panas dari tembakan lawan-lawan mereka. Nggak sampai bawah ternyata bomnya, hanya nyangkut di bagian tengah doang. Sementara IKR berhasil mendapatkan VL, dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Boom bakal fokus dengan 69, sementara Dranix bakal fokus dengan EVOS. Ini adil baru ya, ini adil posisi fight-nya. Betul. Nggak ada yang dapetin circle yang terlalu Yap. enak. Nggak ada posisi yang terlalu OP. Oh, selesai Oke. duluan. Boom bakal pulang di posisi keempat. Dan dominator Oh my oleh God. 69 kali ini. Benar-benar luar biasa banget permainan mereka. Tapi kita bakal apakah dari tim 69 dapat bertahan melawan tim EVOS dan juga tim Dranix yang menggempur pertahanan mereka. Betul, 69 masih ada 3 player loh. Dia masih memungkinkan kalau mereka bisa mendapatkan chicken yang brilian. 20 kill? 20 maybe? Aset Bisa. Terminator kita bakal keluar. Bisa keluar ini. Oke, masih diambil 1 pemain. Mozart sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ucu bakal menyusul dan EVOS mengontrol area dengan sangat baik. Namun lemparan granat terakhir tadi
berhasil mendapatkan satu pemain dari EVOS. Betul, kita bakal lihat dari tim 69 tampaknya masih berusaha untuk menambah kill lagi. Kali ini dapetin 1 kill tambahan, 2 kill. 16 kill. 3 lawan 2. Kalau dia bisa dapetin yang Enggak. di bawah. Ini semua dapetin 19 kill. Oh 19 kill, iya nggak benar, nyampe 19, 20. nggak nyampe 20. Beda 1 kill aja untuk melihat Terminator grafis kita. Tuh, rekor kita berarti masih 22 kill 22 kill. Baru 1 kali doang Terminator terjadi di 20 kill. Tadi juga Beletron 19. ya? Rekornya di Rekornya ladies ya. di ladies battle time-nya. Dan EVOS, satu momen mereka kayaknya bakal dibiarkan bleeding out karena akan sangat sulit untuk menyelamatkan Foxo, berarti jumlahnya 3 lawan 2. Sementara EVOS hanya ada 2 mobil. 2 mobil kali ini. Wah, setup mereka mahal cuy. Portingnya pakai Golden Mirado soalnya. Wah. Setup mereka mahal bos. Sultan beda ya? Sultan mah beda dan circle-nya ke tengah lagi. Dan menguntungkan buat 69. Kita bakal lihat ini dari tim 69. Ada granat nggak ya? Kalau ada granat kayaknya bisa dapetin 2 langsung deh. Kayaknya Kelihatan. habis nggak sih? Kolong Habis kayak, mobilnya, wah, celah kena satu mobilnya lagi. berhasil dimanfaatkan yang sangat baik. Last man standing ini bakal menjadi chicken buat 69 sih. Pick sih kayaknya. Ya tadi kita ngomong kayaknya 69 harus step up hari ini dan mereka langsung step up. Didengar kata-kata kita ya. Banyak banget, Oh. mereka bisa dapat 19 kill. 1 ketumbang, Morpheus, apakah dia bisa mengembalikan keadaan? Nggak Kita bisa. bakal lihat kali ini dari Boneng bakal Sulit. dapetin WWCD. Dan 69 bakal dapetin WWCD yang begitu gemilang dengan total 19 kill pada game kali ini. What a nice game dari tim 69 ya. Men, step up-nya nggak kira-kira. 34 poin langsung. 34 poin langsung mereka amankan di match pembuka untuk di PMPL Indonesia